bukan sesama pengusaha, tapi adalah benalu-benalu teman-teman fake itu kan. Yang ketika kita ada duit yang lain kumpul kan, apalagi sering traktir gitu kan. Dan ketika saya terjadi masalah, punya utang 480 juta, itu saya kalkulasi stres. Kemudian kemana saya cari bantuan? Kemudian saya ingat, saya dan teman-teman saya itu membuat sebuah ikrar perjanjian batu tulis. Jadi waktu itu pas party lagi mabuk, saya begitu gitu. Bro, tenang aja bro, kalau ada masalah kita akan tanggung bareng-bareng gitu kan. Kita ini sebagai pertemanan saudara di bawah alkohol. Akhirnya saya kumpulin teman saya ajak rembukan. Aku lagi jatuh. Kenapa bro? Saya punya utang. Berapa utangmu? 480 juta. Wih, waget dia. Yang terkadang dia nggak support malah menjatuhkan. Hati-hati loh. Itu di koran ada yang habisan meninggal gara-gara diteror kolektor. Waduh, makin stres kita kan. Ya. Dan yang terjadi adalah ketika dari detik itu tiba-tiba secara ajaib teman saya menghilang kayak jentikan Thanos. Stres pak ya. Mau kemana gitu. Saya mencari bagaimana cara cari uang apa segala. Main forex. Diajak orang, oh ya ini main trading, ya kan? Trading forex. Cemplungin uang 1 juta, jadi 2 juta, menarik ya. 2 juta cemplung lagi 5 juta, jadi 10 juta. Wah, senang kita kan? Nah, habis cemplungin habis 200 juta hilang. 12. Makin stres. Waduh, itu sebetulnya sudah hancur aja itu hidup. Saya hampir mau bunuh diri, Pak. Lihat Sprite sama Baygon udah sama-sama hijau. Mau bunuh diri, takut mati. Mau jual diri juga gak laku-laku gitu. Ya untung gak laku. Karena kalau laku bisa jadi saya gak jadi pengusaha gitu kan. Jadi yang lain gitu kan. Untungnya gak laku pak ya. Dan ketika stres ya kan, saya mengambil jalur pendidikan S2. Saya mendapatkan gelar tanpa perlu beruniversitas. Itu gelarnya MBA. Merit by accident. Jadi kan MBA kan keren tuh kan. Universitas mana? Universitas kehidupan. Maksudnya apa? Ya karena stres ya kan, hiburannya sama pacar akhirnya keblasuk gitu kan. Akhirnya apa? Saya nikah dengan modal sisa kartu kredit yang ada, saya gesek untuk nikah pak. Ya beruntung gitu loh. Jadi kalau ditanya gitu kan, sebenarnya sama istri cinta apa enggak? Aduh, gimana ya gitu loh ya. Saya cuma ngomong, ya kan, karena dia pas jatuh, saya utang budi sama dia, ya mau ya sudahlah gitu loh. Dibilang cinta enggak, karena semua yang mau gitu kan, tapi ya tetap utang budi lah ya. Nah, saat dihancur itu saya ikut seminar-seminar gratis lihat di koran. Nah, waktu itu ada seminar, bagaimana utang bisa bikin orang kaya. Wah ini loh, kok agak kacau. Saya hutang hancur, kok ini hutang kaya. Waktu itu pembicaranya salah satu mentor yang Pak Miming ya kan, Miming Pang ya. Dan di situ saya belajar ya kan. Yang menarik adalah ketika saya bertemu dengan Entrepreneur University, hari itu hidup saya langsung berubah. Karena ketika saya masuk ke ruangan ini, kondisi saya stres, linglung, kayak gak ada jalan Pak. Tapi begitu keluar, saya daftar EU, langsung maklum. Beban hilang semua. Istri saya sampai kaget. Loh, Pak, berarti ilmunya bagus. Saya bilang, enggak juga sih. Oh, berarti pembicaranya lucu ya? Enggak juga. Lah kenapa kamu ikut? Lah karena sebelah saya utangnya lebih besar tadi itu kan. Jadi waktu itu saya duduk seminar, duduknya di paling belakang. Ya, ternyata orang yang duduknya di belakang itu masalahnya besar-besar. Enggak tahu bener tak? Ya kan? Biasanya begitu kalau seminar orang duduk belakang masalah besar. Masalah yang terbesar itu udah belakang mojok. Nah itu masalah besar lagi itu kan. Nah saya begitu kan, belakang-belakang sambil iseng-iseng ikut-ikut ya kan. Utang berapa? Gitu iseng ya kan? Ya kan kita kan senggol-senggol sama berapa? Dikit mas, berapa? 800 juta. Wih! Santai. Kan sebelah kiri saya ibu-ibu.
1,5 miliar. Kalau dilihat mentor utangnya 2 miliar, 3 miliar. Wah, langsung saya maklum. Oh, ternyata utang saya itu kecil gitu. Jadi salah satu cara supaya kita nggak stres dengan hutang adalah bergaul dengan orang yang hutangnya lebih besar. Iya. Kenapa gini teman-teman? Yang terpenting itu emosi beres dulu. Karena apa? Ketika Anda ketakutan, Anda stres, Anda kebingungan, gimana caranya Anda berpikir untuk cari uang, sedang Anda dikuasai oleh ketakutan. Jadi mentalnya beresin dulu. Nah, ketika saya bergabung di EU, saya mau jadi confident lah. Karena saya dulu merasa saya ini berada di jejak yang salah. Yang saya lakukan itu sebuah kesalahan. Ternyata memang pengusaha itu ya biasa, itu hal yang biasa. Dari situlah saya kenalan punya banyak pengusaha, punya banyak channel. Oh, ternyata ada Pak Miftah, kemudian ada Pak Jaya Setiabudi, ada Mas Hendy. Dan enaknya ketika sudah punya label EU itu seperti free pass untuk berbicara. Pak, alumni EU langsung nyambung. Dan enaknya adalah ketika Anda bergabung dengan mentor-mentor EU, ya kan, Anda sudah kenal label EU. Kita bisa mendapatkan tips mereka. Pak, gimana cara saya ini? Kita tuh secara bawah sadar pasti akan beda orangnya. Walaupun sekarang saya berkecimpungnya di luar EU, tapi kita ketika disuruh Pak Burdi untuk ngajar, ya sudah. Sekarang hutang budi. Karena dengan cara itulah, ya komunitas ini bisa berkembang. Karena kalau Anda tidak ada label, ya kan, nggak ada label, kemudian tiba-tiba Anda tanya kan, siapa lu gitu kan? Nah itu yang saya dapatkan teman-teman. Nah, setiap orang akan menikmati jalur yang berbeda. Di sini nggak rata semua harus jadi pengusaha kuliner, semua harus utang. Di Entrepreneur University itu bebas. Anda mau pakai jalur yang mana boleh. Nah, kebetulan yang saya pilih adalah jalur-jalur kegelapan. Ya. Jadi saya basicnya dari utang. Nah waktu itu saya mencari mentor mana yang cocok saya ajak diskusi. Nggak semua mentor cocok karena tiap orang punya bahasa masing-masing. Nah waktu itu ada salah satu mentor yang sudah almarhum, itu cocok. Saya ngobrol, Pak gimana ya caranya? Dia memberikan wejangan yang menarik teman-teman. Dari situlah pikiran saya terbuka. Udahlah, saya justru harinya itu kebalik. Nggak usah mikir jauh-jauh. Yang penting fokus satu langkah ke depan. Wes, itu aja dijalankan. Kamu mikir jauh-jauh juga percuma. Kalau rencana berantakan malah stres. Gila. Semending kita fokus satu langkah ke depan, selesaikan satu persatu. Ada satu filosofi yang menarik teman-teman. Beliau mengajarkan bahwa Indonesia itu kalau orangnya kebanyakan mikir gak bakal merdeka sampai sekarang. Contoh Bung Karno. Bung Karno ketika memerdekakan Indonesia pernah mikir gak yang jadi Kapolda di Jogja siapa dulu? Atau jadi gubernur di Sulawesi, di Sumatera siapa dulu? Ayo, wilayahnya punya 17.000 pulau gitu kan. Terus siapa yang ngurusin itu? Kan gak mikir kayak begitu. Pokoknya ada kesempatan, waktu itu Jepang kena bom Hiroshima, ada kekosongan, udah proklamasi. Pokoknya merdeka dulu. Makanya kan dengan ini saya nyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal lain akan diatur dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi nanti ketika kita mau jadi pengusaha enak, ini filosofi yang kita dapatkan di teman-teman EU. Yang penting praktek dulu. Ada kendala, baru kita pikir dalam tempo yang singkat-singkatnya. Wes itu dulu lah, wes. Nah, dulu ketemu masalah baru dipikir. Jangan dipikir dulu. Jika, maka, bila, nggak nemu-nemu Pak. Loh Pak, nanti kalau gagal biasa teman-teman. Bahkan saya selalu ngomong pada Anda, kalau Anda mau jadi pengusaha, siapkan gagal yang banyak. Makanya kamu harus bisa ngatur. Misalnya contoh, kamu targetkan aja, saya akan mencoba 10 percobaan. Targetnya 1 yang jadi, baru tak tekuni. Jadi ketika gagal 1, 2, 3 biasa. Nanti akan ketemu kok. Saya juga gagal bolak-balik, bikin soto gagal, bikin seafood gagal, ketemunya pas bikin. Saya sekarang punya restoran bebeko. Itu restoran saya, itu yang dari Entrepreneur University. Sebelumnya saya punya pabrik obat-obatan burung dan makanan burung. Saya juga ada event organizer, dan kemudian saya juga ada, kemarin saya sempat buka bengkel, kemudian saya jual.
Saya juga ada istilahnya tuh pencairan limit kartu kredit ya. Nah, itu bisnis saya sekarang. Nah, cuma sekarang bisa dibilang kalau tadi kan Pak Heri kan sudah kaya kemudian jalan-jalan. Kalau saya sudah cukup, teman-teman. Jadi waktu itu ketika saya masuk EU, saya melihat ini cukup saya. Kalau ngejar kaya mau seberapa gitu loh. Nanti lama-lama stres. Jadi waktu itu saya sampai pada titik cukup, artinya angsuran terpenuhi, masa depan ada, dan kemudian saya kelilingnya adalah saya mulai tahun 2020 itu saya malah urusannya ngurusin orang-orang nggak penting, ngurusin korban-korban investasi bodong. Saya mengedukasi orang-orang untuk lepas dari investasi bodong ataupun menghindar, karena ini bahaya nih. Sekarang ini semua berbahaya. Nah, singkat cerita teman-teman ya, jadi yang saya lakukan adalah saya dibimbing oleh mentor EU sampai akhirnya saya melunasi hutang. Saya sempat nggak berhutang 2 bulan, tapi kok kangen sama yang namanya hutang, ya. Saya kangen kok sama yang namanya hutang, akhirnya hutang lagi. Nah, tapi dari situlah saya mulai mengatur. Jadi saya mencoba dari gimana ya caranya main hutang yang aman itu seperti apa. Nah, dan dari situlah saya mulai ngajar di tahun 2010. Nah, kemudian karena saya ilmunya terlalu hitam, terlalu dalam, akhirnya saya membuat komunitas sendiri, tapi khusus untuk yang pengutang-pengutang ini. Ya, kita nggak bahas kalau gitu bahaya tuh, janganlah. Nah, karena apa? Kenapa sih kita memanfaatkan utang zaman dulu? Karena fasilitasnya terbatas. Zaman dulu nggak ada marketplace. Orang kalau buka bisnis harus sewa ruko, makanya butuh modal besar, harus punya pabrik apa segala. Tapi kalau kita berbicara zaman now, banyak bisnis yang kita bisa mulai dengan tanpa modal minim langsung cuan bisa. Nanti saya ajarin bagaimana berbisnis modal 5 juta langsung bisa cuan. Mau? Mau. Bisa dilakukan siapapun, oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Dan ini bukan investasi bodong, tinggal praktek cuan. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, oke, jadi itu adalah pengalaman saya di sini. Nah, tapi saya hari ini tidak akan bercerita tentang selak-beluk utang. Cuma nanti kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Nah, saya cuma memberikan satu. Di Entrepreneur University, tugas saya adalah bagian mengedukasi teman-teman menggunakan utang yang sehat. Jadi bagaimana Anda menggunakan utang yang sehat, bagaimana caranya Anda nggak sampai keblasuk, hancur lebur, utang telecehan lah ya. Kalau bahasa Jawa itu utang telecehan, kacau, jangan. Nah, salah satu cara, ya salah satu pesan yang saya berikan kepada teman-teman adalah apa? Saya menemukan satu formula, ya. Bagaimana caranya kita berhutang itu nggak hancur, ya. Nah, salah satu jurus yang saya ajarkan adalah apa teman-teman? Lebih baik berbunga daripada beranak. Ini penting. Ini satu filosofi kata-kata ini simpel tapi dalam. Ketika Anda akan menerapkan ini ketikanya ya, kalau Anda memang mau menggunakan utang boleh. Tapi nanti ketika terjadi masalah Anda harus lihat ini. Nah, utang itu penting untuk dipelajari walaupun nanti endingnya Anda nggak berutang. Sekarang saya tanya pada Anda, siapa yang di sini pernah diajarin sama orang tua atau gurunya cara berutang yang baik? Nggak ada? Nggak ada ya? Waduh. Berarti Anda lahir di keluarga yang benar. Amin. Nah, pertanyaan saya, apakah orang tua atau guru Anda nggak punya utang? Punya. Punya tapi nggak pernah diajarin ya kan? Nah ini kan kurang ajar ya. Makanya saya ngomong, utang itu menarik teman-teman. Utang sama seks itu mirip-mirip. Oh. Tahu nggak kenapa? Ada yang tahu nggak? Bikin candu. Hah? Bikin candu? Pengalaman lihat. Kenapa utang sama seks itu mirip-mirip? Karena tabu untuk dibahas di keluarga. Tapi diam-diam dilakukan. Ya sama toh teman-teman. Ya pendidikan seks Anda saya tanya nih, yang generasi-generasi kita ya kan. Anda diajarin seks sama siapa? Ayo. Masa sama orang tua Anda? Kan nggak mungkin toh. Sama guru Anda nggak mungkin toh. Lah akhirnya kan Anda menutup jalur otodidak.
Ketika otodidak kan akhirnya kan hukum alam, ya kan? Ada yang penyimpangan, ada yang bagaimana. Akhirnya ya kayak saya, sarjana MBA ini kan. Ini kan salah satu bentuk penyimpangan. Cuman kalau diajarin dari benar ada kurikulumnya itu kan nggak ada, tabu. Dan akhirnya sekarang kan apalagi ada yang pinjol. Waduh, itu kasihan itu. Pinjol itu menghancurkan masa depan manusia. Kenapa? Karena begini loh teman-teman, sepele aja. Anda nyetir mobil harus punya SIM, surat izin mengemudi. Tujuannya apa sih? Tawat lisensi. Karena nyetir mobil itu beresiko tabrakan, setuju kan? Karena ada resiko tabrakan, orang yang nyetir harus mempunyai kualifikasi seperti standar bisa nyetir. Nah, tapi di Indonesia nggak ada namanya surat izin utang. Bank itu cuma nyekokin Anda dengan tawaran utang tanpa pernah diajarin. Yang itu akhirnya membuat Anda hancur. Nah itulah tugas saya adalah untuk menghandle buat kawan-kawan, ya kan? Bagaimana Anda cara berutang yang baik dan benar. Mainnya bagaimana? Saya tidak mengajarkan orang yang anti berhutang kemudian tak suruh utang, enggak. Saya termasuk orang yang ramah. Jadi walaupun saya pengajar utang, tapi saya setuju dengan prinsip teman-teman yang anti utang, anti riba. Karena menurut saya hutang itu modal bisnis terbaik nomor 2 di dunia. Tahu nggak nomor satunya, Pak? Tanpa Modal sendiri gitu loh. Jadi kalau bilang lebih baik modal sendiri, setuju, itu terbaik nomor 1. Nah cuman kadang-kadang kan Anda itu kepingin apa segala ya, cuman kita nggak bahas itu. Nah yang saya perlu bahas pada teman-teman ya, saya ajarin satu teknik, kalau ini Anda terapkan, saya jamin Anda nggak bakal hancur. Ya kadang-kadang macet-macet ditaruh regulator oke lah, tapi hanya pasti cuman sekedar gatel garuk-garuk, nggak sampai melonjak, nggak karu-karuan. Jadi prinsipnya adalah lebih baik berbunga daripada beranak. Jadi gini teman-teman, misal nih saya kasih satu teknik ya. Misalnya Anda utang, mungkin utangnya siapa yang di sini punya pinjol? Gak ada yang ngaku ya. Anggap aja utang nih ya, anggap aja utang pinjol nih 10 juta. Kita kecil dulu lah, ya. Nah, ketika Anda, jadi ini teman-teman, utang itu ketika terjadi masalah, sebenarnya yang masalah itu bukan utang awal, tapi utang-utang berikutnya yang akan jadi masalah teman-teman. Biasanya apa yang dilakukan orang ketika utang pinjol ini 10 juta dan kemudian mulai beralih pemahaman menjadi 212. Tahu nggak? 2 kali telat 1 kali bayar. Ya, jadi mulai gerjel-gerjel lah ya kan. Nah, sekarang saya tanya nih, apa yang terjadi ketika orang punya utang 10 juta mulai nggak mampu bayar? Apa yang dilakukan menurut dia? Minjam utang yang lain, betul kan? 10 juta, terus minjam lagi 20 juta, terus tambah gede tuh 30 juta, terus sampai hancur. Nah, sekarang saya tanya, ini belajarnya dari mana? Siapa yang workshop ngajarin kayak gini? Gak pernah ketemu saya orang ngajarin kayak gitu. Nah, ini adalah ilmu yang timbul dari Anda sendiri. Nalurinya Anda akan menghancur seperti ini. Nah, ini saya ngomong, ini menghancurkan teman-teman. Nah, pertanyaan sepele, ya. Ini yang namanya beranak, teman-teman. Ini hutang yang beranak. Nah, saya mengajarkan teman-teman adalah lebih baik berbunga daripada beranak. Kenapa? Gitu, teman-teman. Ketika 10 juta ini mulai tidak mampu bayar, kenapa Anda harus minjem 10 juta? Kenapa? Ketakutan apa? Ini kalau nggak mau bayar, ketakutannya apa sih teman-teman? Hah? Bunganya makin besar. Setuju. Apalagi ketakutannya? Hah? Diteror, disita. Tanpa jawab ya. Sekarang saya jawab ya. Pertanyaan sepele. Bunganya Anda, nah ini, karena ketakutan Anda dengan bunga denda yang besar, tapi Anda mulai tersesat dengan beranak. Nah, saya mengajarkan ini teman-teman, tolong diajarkan pada orang lain. Jangan pernah takut bunga besar. Ya. Jangan pernah takut bunga besar. Kenapa teman-teman?
Selama kredit Anda tanpa jaminan, Anda telat bayar, kamu bunga, denda besar, nggak apa-apa. Kalau perlu kita semangat untuk membuat kebun bunga. Bunga besar, oke, kita besarkan bunga kita sampai jadi kebun bunga, gitu. Kenapa gitu ya? Kenapa? Karena kalau kredit-kredit dengan tanpa jaminan, ya, dia mau bunganya jadi 20 juta, 30 juta, ya. Uangnya Anda kumpulin pokok, jadi kan ketika gagal bayar, jadi saya mengajarkan orang itu cut loss. Yaitu apa? Ketika orang gagal bayar, jangan ngotot cari utang lain, tapi mending Anda nggak bayar, diteror-teror dulu, teman-teman, sambil uang itu dikumpulkan untuk senilai pokok. Nah, ketika uang dikumpulkan senilai pokok, kamu nanti nego ke banknya, minta saya mau bayar, tapi saya mau hapus denda dan bunga. Dan itu pasti dikasih, teman-teman. Ya, itu pasti dikasih. Kalau orang tahu prinsip ini, nggak mungkin hancur pinjol. Rata-rata orang yang hancur pinjol karena punya puluhan APK. Yang bunuh diri itu karena rentet banyak. Kenapa? Karena nggak pernah ada yang ngajarin. Ketakutan mereka berbunga, malah dia melakukan tindakan yang lebih hancur. Yaitu apa? Beranak. Nah, misalnya contoh ya, utang 10 juta ini kalau dibungakan, anggap aja bunganya jadi 30 juta, ya. Kalau 10 juta ini mungkin sebulan Anda cuma bisa spend 2 juta untuk melunasin. Ya udah, ditabung aja 2 juta selama 5 bulan. 5 bulan kemudian dinego 10 juta lunas, selesai utang Anda. Tapi kalau Anda beranak, ya kan, 10 juta Anda cari utang lagi untuk bayar ini, ya kan? 20 juta, 20 juta tambah lagi 20 juta, 40 juta, 40 juta tambahin 70 juta. Sedang Anda cuma bisa spend 2 juta untuk bayar angsuran dan utang pokok Anda 70 juta. Kapan Anda selesai? Anda akan dalam terus sampai adanya yang bunuh diri. Stres. Ngajarin gini simpel Pak, nemunya susah, setengah mati kita karena tiap hari ya. Saya semenjak tahun 2009 sampai hari ini tiap hari jadi pekerjaan saya selain pengusaha, mohon maaf, saya punya profesi sampingan, jadi pelacur. Pelabuhan curhat maksudnya. Nah itu kan, pokoknya kalau orang DM saya itu sudah masalahnya banyak gitu ya. Jadi kan kadang-kadang ya kan, saya sampai jadi guyonan. Istri saya itu tidak pernah cemburu sama orang. Saya sering dideketin cewek-cewek cantik itu sering. Saya tanya, kamu gak pernah cemburu? Halah, yang deket kamu itu paling ya utangnya banyak. Kalau nggak utangnya banyak, ya korban investasi bodong. Pahit-pahit semua lah. Nah, jadi ini menjadi satu poin penting. Jadi ada apa? Saya pribadi teman-teman dalam perjalanan ya, BI checking itu kan ketakutan orang apalagi tadi aset disita, ya aset disita. Aset disita, gini teman-teman ya, utang piutang itu tidak akan membakal urusan Anda dengan polisi ataupun Anda masuk penjara karena hutang piutang masuk pada ranah hukum perdata. Nah, di hukum perdata itu dijelaskan bahwa agunan adalah solusi terakhir penyelesaian masalah. Jadi kalau kita berhutang dengan jaminan mobil, maka solusi terakhirnya ya mobil itu kita serahkan, selesai. Dia bisa ngambil motor, ngambil TV, nggak boleh, itu pidana sudah. Ketika hutang dengan jaminan sertifikat, ya sertifikat itu disita, ya sudah, selesai. Nggak ada, utangnya kurang, harus pakai sertifikat, nambahin, nggak ada. Nah kalau tanpa jaminan yang disita apanya? Masa KTP-nya? Nah, jadi kalau yang tanpa jaminan itu sebenarnya non eksekutorial, nggak disita. Loh Pak, tapi resikonya blacklist Pak. Ketakutan Anda berikutnya adalah blacklist. Sekarang saya tanya Anda, kalau Anda kena blacklist perbankan, emang ngapain sih? Nggak bisa utang lagi. Loh artinya kan Anda itu kan harusnya bersyukur. Artinya Anda telah kembali ke jalan yang benar, jalan bebas utang, betul kan? Nah, kok takut? Jangan-jangan Anda turunan Dajjal nih. Nah iya toh. Ketika kita
kita blacklist, kita sudah terputus dengan urusan utang piutang. Sudah nggak ada namanya riba-riba, nggak ada. Jalan kita tanpa utang. Lo kok takut gitu? Kok malah takut nggak bisa utang lagi? Utang aja nggak bisa bayar, mas. Anda itu aslinya kecanduan atau piye gitu kan? Nah. Pertanyaan apa? Gak usah takut blacklist teman-teman. Blacklist itu sementara. Memang ketika Anda gagal bayar, saat itu Anda kena blacklist, Anda nggak bisa utang. Tapi setelah utang ini kita selesaikan, ya, kita tinggal tunggu antara 3 sampai 6 bulan tergantung besarnya utang ya. Tapi maksimal 6 bulan. 6 bulan setelah pasca blacklist, setelah diselesaikan, checking itu clear lagi. Bisa berutang lagi seperti sedia kala. Jadi nggak perlu takut. Nah, paham ya teman-teman ya? Jadi Anda harus hati-hati kalau masalah utang-utang. Nah, cuman ini ya, sekarang ini berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu fasilitasnya terbatas, akhirnya kita harus berutang. Sekarang ini banyak fasilitas yang bisa membuat Anda berbisnis tanpa utang itu banyak sekali. Nah, sampai di sini sebelum saya cerita kondisi bisnis yang masa ini, kita mau kalau masalah utang-utang ini ada yang mau ditanyakan, mungkin ada yang ganjel apa segala, silakan. Ada yang mau tanya enggak? Nggak ada? Oke, aman berarti nggak ada yang utang ya kan? Nah, oke. Nah, saya jelaskan yang dikutip teman-teman. Yaitu itu adalah spesialis saya di situ. Tapi teman-teman, ketika Anda mau berinvestasi properti, saya tidak bisa jawab. Saya bukan spesialisnya di situ. Cuman ketika Anda bergabung di Entrepreneur University, akan ada teman yang membidangi di bidang properti yang tahu detail. Bagaimana berinvestasi properti, gimana caranya bangun kos-kosan, bahkan bikin taman bermain, itu ada. Ada 3 passwordnya EU, nanti istilah kalau nanya-nanya ya gampang gitu loh. Nah kemudian, ketika Anda mau menjadi seorang pengusaha kuliner, nah ada mentor-mentor yang memang sudah eksis di bidang kuliner. Kita punya produk masing-masing. Karena kalau kita tahu semua jawabannya, kita nggak tahu dalam. Saya termasuk mentor yang spesialis, tahu satu bidang tapi dalam. Cuman ketika saya mempunyai hubungan dengan teman-teman di Entrepreneur University, suatu ketika saya ingin ilmu yang lain apa segala, saya tinggal telepon kawan ataupun mentor. Gimana nih? Nah, jadi komunitas itu yang akan kita bangun lagi di komunitas Entrepreneur University ini. Semangatnya Pak. Karena apa teman-teman? Ketika Anda memang siap untuk menjadi pengusaha, ya Anda harus dikumpul dengan orang yang satu vibrasi. Karena kalau begitu, karena gini teman-teman ya, saya bilang menjadi pengusaha itu selangkah awal pasti gak enak teman-teman. Rugi, ditipu, apa segala, Anda harus siap itu. Kalau Anda nggak punya teman-teman yang mensupport, ya kan Anda jatuh sendirian ya susah. Nah inilah fungsi dari komunitas ini. Nah, oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada ya? Yes. 80 juta. 6 bulan. Saya waktu itu cuma punya satu bisnis, yaitu pabrik obat burung itu. Jadi pertanyaan sepele, Pak kok bisa lunas? Jadi ternyata selama ini penghasilan saya itu besar, bagus. Cuman saya banyak pengeluaran yang tidak perlu. Nah, begitu ketemu mentor, ya kan, salah satu mentor di EU, dilihat, di review, loh ini harusnya nggak perlu, ini cara pembayarannya bagaimana gitu kan, teknikalnya loh. Nah ketika itu teknis, loh ya surplus. Jadi selama ini sebenarnya saya nggak sakit, cuma penyakit ini saya buat sendiri. Nah kita perlu orang lain untuk melihat teman-teman. Karena gampang begini loh. Ketika Anda menjadi pengusaha, itu seperti Anda berjalan dari Jogja menuju Jakarta. Kalau Anda tidak punya pengalaman, ya Anda jalan sendiri pasti nyasar sampai ke Jakarta. Sekarang bisa lah pakai Google Maps ya. Tapi sebenarnya yang paling bagus adalah Anda ditemani orang yang sering bolak-balik Jogja Jakarta. Jadi dia bisa tahu spot-spot kilosnya mana, cari kuliner yang enak, bagaimana detailnya begitu. Jadi ketika kita nggak tahu, ada guidance-nya. Nah, Entrepreneur University ini adalah satu wadah yang bisa memberikan guidance pada Anda, terutama untuk teman-teman yang baru mulai
mulai. Nah, nanti kalau Anda sudah mulai sukses setengah jalan, mulailah Anda berkembang, ikut workshop ataupun ikut yang lain, mulai ikut kelas yang mahal-mahal yang 20 juta apa segala, karena memang grade-nya udah beda. Cuma kalau Anda dari nol, tiba-tiba Anda belajar sesuatu yang workshop harga 20 juta, 30 juta, ya kan? Zong, bos. Ketinggian. Ya, mereka udah bicaranya miliar-miliar, cari investor, startup apa segala, sedang kita aja untuk merintis untuk makan aja belum jelas. Nah, akhirnya buang-buang waktu. Nah, ini adalah komunitas yang tepat buat teman-teman untuk memulai langkah pertama. Nah, sekarang saya akan mulai aja ya. Jadi, zaman dulu orang berbisnis itu harus punya modal. Ya. Harus punya modal apa segala, harus sewa ruko. Nah, zaman sekarang teman-teman ya, hal semua itu terbantahkan. Hal semua itu terbantahkan. Mas Heri, tolong ambilin handphone saya di belakang Mas. Saya lihat ya. Nah, jadi gini teman-teman, saya termasuk orang yang teman-teman EO ini kan mentor-mentor EO ini kan sudah umurnya 40-50 sudah ini ya. Saya termasuk mentor yang satu teman-teman. Saya mentor yang ikut teknologi. Saya melihat ada potensi menarik untuk para entrepreneur ini, sebuah aplikasi yang bisa membuat Anda mulai tanpa modal bisa langsung cuan. Saya melihat banyak. Nah, ini mungkin bisa jadi ide bisnis, insight bisnis bagi Anda. Ya, platform itu TikTok. Ya. Anda kalau bisa menguasai TikTok itu, waduh, itu kalau cuma sekedar nyari duit 10-15 juta aja itu bukan hal yang susah. Dan itu bisa dilakukan semua tanpa modal, teman-teman. Nah, saya tanya dulu, siapa yang di sini punya akun TikTok? Semua. Oke. Anda di TikTok ngapain? Oh, belajar bisnis, oke. Ibu di TikTok ngapain? Jualan, mantap. Yang lain di TikTok ngapain? Nyawer? Ya. Jualan apa Bu? Ya Bu. Oleh-oleh. Oleh nggak? Pakai atau pakai pertanyaan kuning apa? Lagi menuju 1000. Oh, lagi menuju 1000 dulu. Belum 1000? Sudah berapa hari? Akunnya udah berapa bulan? Oh, baru 2 minggu. Gampang kok menuju 1000 tuh. Kita ajarin caranya. Ya. Jadi gini loh teman-teman ya. Jadi di platform TikTok itu sebenarnya media buat Anda tempat UMKM ini bisa berkembang tanpa modal. Ya. Nah, kenapa TikTok itu bisa seperti itu? Karena gini, TikTok itu algoritmanya berbeda dengan Instagram dan Facebook, teman-teman. Ya. Bedanya apa? Kalau Anda, siapa di sini punya akun Instagram? Oh, banyak. Facebook? Oke. Nah, kalau Instagram dan Facebook, ketika kita posting sesuatu, yang lihat adalah yang foto kita. Jadi kalau orang nggak follow kita, nggak bakal kelihatan video kita ataupun materi kita. Jadi kita hanya ketemu teman aja. Nah, cuman kalau di TikTok teman-teman ya, kalau di TikTok itu kawan-kawan, orang yang lihat video kita, materi kita itu belum tentu yang follow kita. Jadi follower dikit pun yang lihat bisa banyak. Semua tergantung, namanya FYP. Jadi yang video Anda muncul di TikTok FYP. Nah, TikTok ini seperti gabungan antara Instagram dan Tokopedia. Jadi dia itu menggabungkan. Kita kalau di Tokopedia, Shopee kan belanja. Ya, di TikTok lihat konten. Dia ini menggabungkan di sini. Jadi Anda bisa buka toko di TikTok, bikin keranjang kuning. Nah, yang menarik adalah apa? Anda bisa bikin video yang menarik, produk Anda oleh-oleh, ya, kemudian itu di-linkkan jualan Anda bisa ditempelkan di situ, keranjang kuning. Kalau yang lihat banyak, ya kan, otomatis Anda bisa dapat duit dari situ. Barang Anda laku. Nah, itu